Saat ini banyak diperbincangkan tentang vaksin booster COVID-19. Apakah yang dimaksud dengan vaksinasi booster ini? Siapa saja yang dapat diberikan vaksinasi? Vaksin apa yang digunakan? Apa saja efek sampingnya? Amankah pemberian vaksinasi booster ini? Saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau yang kita kenal dengan vaksinasi booster. Hasil studi menunjukkan terjadinya penurunan antibodi terhadap COVID-19 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap. Sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu, terutama pada kelompok masyarakat rentan. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI berdasarkan kajiannya menganjurkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang mulai menurun. Saat ini kita mengenal dua macam program vaksinasi COVID-19, yaitu vaksinasi primer dan vaksinasi booster. Yang dimaksud dengan vaksinasi primer dosis lengkap adalah vaksinasi dosis utama vaksin COVID-19 sesuai dengan regimen jenis vaksin untuk memberikan imunitas atau kekebalan terhadap penyakit COVID-19 dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud di sini adalah vaksinasi yang telah kita lakukan. Bisa menggunakan vaksin Sinovac 2 dosis, vaksin AstraZeneca 2 dosis, vaksin Moderna 2 dosis, vaksin Sinopharm 2 dosis, atau vaksin Pfizer 2 dosis. Sedangkan yang dimaksud dengan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap dengan tujuan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Ini adalah vaksinasi dosis tambahan setelah seseorang mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap. Sasaran vaksinasi program dosis lanjutan atau booster adalah masyarakat usia 18 tahun ke atas, dengan prioritas pada kelompok usia lanjut atau penderita imunokompromis. Syarat penerima vaksin dosis lanjutan atau booster sebagai berikut. Yang pertama, calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau melalui aplikasi Peduli Lindungi, berusia 18 tahun ke atas. Dan yang ketiga, sudah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Berdasarkan surat edaran Kemenkes tanggal 27 Januari 2022 tentang penyesuaian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster, disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi program dosis lanjutan atau booster dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten atau kota bagi masyarakat umum tanpa menunggu target capaian vaksinasi di wilayah tersebut telah mencapai 70% atau cakupan dosis pertama lansia minimal 60%. Pemberian dosis lanjutan atau booster dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah metode homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan atau booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer yang telah didapatkan sebelumnya. Misalnya, kalau pada vaksinasi primer menggunakan vaksin jenis AstraZeneca, maka pada vaksinasi booster yang dilakukan juga menggunakan vaksin AstraZeneca. Yang kedua adalah pemberian vaksinasi secara heterolog, yaitu pemberian vaksinasi dosis lanjutan atau booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer yang telah didapatkan sebelumnya. Misalnya, jika sebelumnya vaksinasi primer menggunakan vaksin Sinovac, pada vaksinasi booster dapat menggunakan vaksin jenis lain, misalnya vaksin AstraZeneca atau vaksin Pfizer. Regimen dosis lanjutan atau booster yang diberikan
Yang pertama, untuk sasaran vaksinasi dengan dosis primer menggunakan vaksin Sinovac, maka vaksinasi booster dapat diberikan. Yang pertama, vaksin AstraZeneca dengan setengah dosis atau 0,25 ml. Bisa juga menggunakan vaksin Pfizer setengah dosis atau 0,15 ml. Untuk sasaran vaksinasi dengan vaksinasi dosis primer menggunakan vaksin AstraZeneca, maka untuk vaksinasi booster dapat diberikan beberapa pilihan. Yang pertama, vaksin Moderna setengah dosis atau 0,25 ml. Vaksin Pfizer setengah dosis atau 0,15 ml. Atau yang ketiga, menggunakan vaksin AstraZeneca dengan dosis penuh atau 0,5 ml. Sesuai dengan ketentuan sebelumnya bahwa vaksinasi dosis primer AstraZeneca menggunakan interval 8-12 minggu. Namun, kali ini untuk mempercepat pencapaian dosis primer, saat ini pemberian vaksinasi AstraZeneca dapat diberikan dengan interval 8 minggu. Untuk program triwulan pertama tahun 2022 ini, alokasi vaksin booster akan diutamakan menggunakan vaksin AstraZeneca dengan pertimbangan ketersediaan stok vaksin yang cukup banyak. Penyuntikan vaksin dilakukan secara intramuskular di lengan atas. Penggunaan vaksin pada ibu hamil mengacu pada surat edaran Kemenkes dan rekomendasi POGI sebelumnya dapat diberikan dengan penyesuaian pada proses screeningnya. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi program dosis lanjutan atau booster ini dapat dilakukan di puskesmas, di rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah, maupun pada pos pelayanan vaksinasi yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Demikian pembahasan kita kali ini. Apabila berkenan, silahkan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasi untuk dapat mengikuti update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.